warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi assalana al-istima' li qira'ati nahwi manaqibil ulama wa dzikri hikayatihim wa karamatihim allati la takhlu min wa'dhin mu'athirin liqulubil mu'minin. Wala syakka anna dhalika matlubun syar'an liqali sahibit ta'ifah Syekh Abil Qasim Al-Junaidi, inna dhalika mimma yu'ayyidu qulubal muridin bisyahadati qawlihi ta'ala wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak wa balaghana anna inda dzikris shalihin tatanazzalur rahmat min rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa tafaddal wa takarram ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Hadaratil kurama izza wal ulama wal masyayikh wal habaib al amatil wal abajil, para ulama, tamu besar kita yang terhormat, Imam Masjid Al-Azhar Syekh Zakaria Marzuq. Semoga kita mendapatkan limpahan ilmu, fadilah dan keutamaan beliau. Yang saya dengar beliau hadir langsung dari Al-Azhar untuk menghadiri Dzikrul Haul Syekh Almarhum Al-Mafurlah Kiai Haji Maimun Zubair. Beruntunglah kita malam ini bisa mendapatkan siraman mawaid, tausiah beliau. Mestinya acara ini sudah selesai. Para masyayikh, ada Kiai Haji Abdul Qayyum, juga Kiai Abdullah Ubab, Kiai Najih Maimun, Kiai Haji Abdul Ghafur, Kiai Haji Abdul Wafi, Kiai Haji Muhammad Idror. Masih ada lagi mana? Amin. Kiai Haji Taj Yasin dan para bunyai min dzurriyyah min banati Syekh Almarhum Al-Mafurlah, juga Kiai Bahauddin. Mestinya beliau yang paling patut untuk menyampaikan beberapa mutiara-mutiaranya. Dan para hadirin hadirat di jalan raya yang luar biasa. Alhamdulillah, saya mohon maaf karena ada gangguan perut tadi itu, jadi agak terlambat. Sing penting kula hadir dugi kados napa ingkang kula aturaken dumateng panitia. Pokoknya kula dugi, tidak usah diberi waktu apapun. Ternyata teng mriki nggih. Terus pundi nggih? Kula hanya terlihat di depan saya wajah almarhum Al-Mafurlah yang sampai sekarang
kula niki istilah orang yang sedang dicekal oleh beliau. Artinya dicekal itu diberikan sebuah amanat, kraten ngerti nek kula niki memang bukan ahlinya, diberikan pelajaran-pelajaran. Jadi sapangke masih dalam proses. Iki kira-kira engko teman-teman dadi rois am sing temenan apa rois am KW3. Dan sampai sekarang saya masih merasa rois am KW3. Nah, ini masih dalam proses. Kula rumaos terus diawasi dalam proses ini. Mila bisa dikatakan kula tidak banyak komentar dimanapun, bahkan kula batasi lah ngomong-ngomong niku. Kranten nggih niku wae. Bisa dadi KW3 bahkan mungkin jambu mente mungkin. Para bapak, para ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Sosok beliau adalah sosok ingkang sebagai murabbi yang khalis. Di samping kekeramatan beliau niki minal mutasattirin minal khaumilin. Justru faham estu terhadap Islam yang sementara kita ini masih memahami Islam ini secara kulit pinggiranipun. Beliau sampun mila penerapanipun kados pekaten. Kranten tahu Islam niki agama ingkang terakhir, paling akhir diturunkan, tentu memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh agama-agama yang lebih dahulu. Dakwahnya yang luar biasa, bahkan mempraktekkan dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau sabara ahadukum fi ba'di mawatinil Islam khairun lakum min ibadati arba'ina sana." Andaikan kalian nek awakmu kabeh sabar tinggal memperjuangkan Islam fi ba'di mawatinil Islam, yang macam-macam objek dan sasarannya, macam-macam umatnya, tantangannya. Kalau ini kamu sabar, dalam arti betul-betul memahami tata cara dakwah Islamiyah, justru ini lebih baik bagi kalian daripada ibadah 40 tahun. Keranten Islam adalah merupakan sebuah tujuan kamal, tujuan yang kamaliyah, cita-cita tersempurna. Mata dunak timali dakwah Islamiyah al ulama wafania min qabli nailiya al hukama. Itulah Islam, itulah dakwah kita. Kata tiang para alim, para hukama bercita-cita ingin menyempurnakan
manhaj dakwahnya, memahami Islam secara sempurna, tapi mata min dunik timaliha, wafat sebelum dia meraih kesempurnaan yang dia cita-citakan. Para hukama banyak yang ingin terus memahami secara benar tentang Islam, tentang dakwah Islamiyah, tapi habis usianya belum bisa mendapatkannya. Dan Islam memang digambarkan di dalam Al-Quran, lau annama fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamuddu min ba'di sab'ati akhur ma nafidat kalimatullah. Andaikan di permukaan bumi ini ada pohon-pohon, semua pohon di permukaan bumi ini menjadi pena, lalu lautan-lautan, 7 lautan digunakan sebagai tinta menulis tentang kalimatullah, maka kalimat Allah belum pernah habis. Sedangkan lautan-lautan yang digunakan tinta itu akan punah. Bahkan di ayat yang lain, walau ji'na bimislihi madada, senajan didatangkan lautan-lautan yang lain dari planet-planet yang lain dari manapun, punah, habis dan kering, Islam belum habis. Ilmu-ilmu yang di dalam Islam belum punah. Beliau almarhum al-Maghfurlah mendekati hal-hal semacam ini, tahu rahasia bagaimana di dalam Islam. Maka di dalam dakwah beliau seperti yang kita ketahui, semua bisa terkesan dengan beliau, semua akan tertarik dengan beliau. Memang Islam nggih mekaten menika, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Dan kenapa? Karena sampun sampurno, sampun gamblang, sampun apa yang sebetulnya kita hadapi semua jelas, ada bukti, ada saksi. Hanya orang-orang yang memang hatinya terbalik ingkang mengingkari tentang Islam ini. Para bapak, para hadirin rahimakumullah, mila kula sebagai santri ingkang dalam proses, bisa sukses bisa mboten, bisa naik bisa turun, bahkan bisa gagal total, hanya namun nyadong berkah daripada ulama-ulama, para aulia, khususnya kados almarhum al-Maghfurlah. Kula inget terus pundi nalika Imam Ibnu Hajar bercerita tentang ada 3 santri wekdal menika, inggih menika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di saat mudanya nalika menjadi mahasiswa, lajeng Syekh Abu Sa'id Ibnu Abi Usrun, lajeng yang ketiga Ibnu Saqo. Ketiga-tiganya ini terkenal pemuda ingkang luar biasa ilmu, kecerdasannya. Ketiga-tiganya sepakat ingin sowan dumateng salah satu wali ghaus saat itu, yang tepat adalah Syekh Yusuf Al-Hamadan. Syekh Yusuf Al-Hamadan ini kadang-kadang setahun tidak ditemukan kemana rimbanya.
tiba-tiba lenyap ngoten mau ndak ada. Kadang-kadang ada. Nggih bejone santri tamu yang sowan dumateng beliaunya dan bisa ketemu. Ketiga dia sepakat, ayo kita sowan. Tapi yang ketiga-tiganya niatnya beda-beda. Sing Ibnu Saqo niki terkenal cerdas, niatnya ngeten, aku tak sowan. Aku tak bakal takon masalah sing kira-kira Syekh Yusuf Al-Madan nggak bisa jawab. Padahal narene pinter. Yang kira-kira beliau kesulitan jawab. Lajeng ingkang Ibnu Abi Usrun niku sanjang, saya pun ingin sowan dan akan mempertanya masalah, saya ingin tahu jawabannya seperti apa. Hanya ingin tahu mawon. Lajeng Kanjeng Syekh Abdul Qadir Tasik remaja menika ya Mbak Sanjang nggih rencana niate aku sowan hanya ingin mendapatkan berkahnya Syekh Yusuf Al-Hamadan. Berangkatlah ketiga-tiganya. Begitu sampai di dalamnya pun didanggali Syekh Yusuf Al-Hamadan di depan rumah. Lajeng dituting-tuting, kowe iki Ibnu Saqo. Ya. Kowe teko mrene pengin jajal aku, pengin takon masalahmu kaya ngene jawabe kaya ngene. Ara narul kufri fifi. Saya melihat api kekufuran ada pada diri. Lajeng noleh dumateng Ibnu Abi Usrun. Ibnu Abi Usrun, awakmu mrene ape takon pengin roh ya apa jawaban? Masalahmu sing kon takokno ngene. Jawaban ngene. Jawaban ini. Lajeng belum menyatakan, saya melihat dirimu akan dilimpahkan dunia yang banyak sampai hampir mencapai telingamu karena suul adabmu. Kon jajal aku pingin roh takon. Lajeng dumateng Syekh Abdul Qadir Jailani beliau dawuh, ardakallah wa rasulah. Arda tardo turdillah wa rasulah. Kamu telah membuat sesuatu yang menyebabkan atau menjadikan Allah ridho padamu dan Rasulnya. Wa fi riwayatin ardakallah wa rasuluh. Aro annaka tas'adu al-kursi fi Baghdad mutakalliman alal mala wa qulta raqabati hadhihi qadami hadi ala raqabati wa waliyin min auliyaillah. Dalamaanku iki ana dhuwure hulune wali sak donya. Saya melihat kamu nanti di Baghdad seperti itu. Akhirnya kenyataan. Yang Ibnu Saqo terus ngaji, melanjutkan tambah pinter sampai khalifah saat itu menugaskan dia untuk berdakwah di negara-negara. Banyak yang ditundukkan masuk Islam, taslim, tapi pada akhirnya dia kegoda kena fitnah. Ini ku memang dipasangi kali para pembesar pastor saat itu
yaitu putri-putri yang cantik-cantik di akhirnya apa malih cantiknya Masya Allah nek didemek niki keperucut lunyu artinya kulitnya ini kulit yang full press body gak ada dempulane sehingga akhirnya tertarik merayu mau dijadikan istri menolak akhirnya terjadilah bergaining boleh aku kamu kawini tapi kalau kamu masuk Kristen pikirannya Abu Sakok ya tidak apa-apa sementara itu tak bujui setelah Kristen balik lagi ke Islam akhirnya terjadilah perkawinan mari kawin sakit keras sampai akhirnya dibuang okay. Akhirnya dia terlunta-lunta di jalan bahkan mati separuh badannya ketemu kali sebagian ulama yang mengenal ditanyai panjenengan kan Ibnu Sakok Ibnu Sakok ya benar dulu yang terkenal ini alim dan sebagainya ya. Dalam keadaan sakaratul maut ini coba panjenengan membaca ini tidak mampu satu kalimat pun dia tidak mampu padahal dia hafid Quran satu kalimat tidak mampu mengingatnya akhirnya dibalikkan menghadap kiblat ke timur lagi sampai meninggal dalam keadaan tidak mampu membaca syahadat sing Ibnu Abi Usrun akhirnya dijadikan menteri wakaf di Damaskus oleh ratu atau raja adil Nuruddin yang disebut-sebut sebagai Khalifah As-Sadis peran adilnya setelah Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang disebut Imam Syafi'i menyatakan Umar bin Abdul Aziz adalah Khalifah Al-Khamis keratan meniru kados bagaimana kebijakan-kebijakannya kados yang dilaksanakan oleh sahabat Umar bin Khattab setelah itu tidak ada baru muncul pada abad ke-5 okay. Abad ke-5 ya ini Nuruddin Zanki menjadi raja okay. Ratu lalu menugaskan Ibnu Abi Usrun sebagai menteri wakaf akhirnya yang digeluti hanya urusan wakaf urusan harta urusan pokoknya dikelilingi oleh kekayaan sebagaimana apa yang sehingga dakwahnya agak keteteran tapi Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani akhirnya dawe qadami hadi ala raqabati kulli waliyin min aliyah nyata mendapat gelar Sultanul Aliyah karena apa pun li husni adabi karena bagus si tata krama sosok Mbah Maimun almarhum inilah seperti itu dengan siapapun dengan cah cilik okay. Tiang bodoh wong ngerti sikapnya sama lah kaya kula niki sing rois awam ini mendapat perhatian sampai kalau ini sangat viral sekali ya, disebut-sebut beliau mendoakan bahkan menginginkan saya ini terpilih menjadi rois am tapi kenyataan dan betul nah, ini kan min karomati tapi sebetulnya hakikatnya kula niki sedang dites oleh ya. Sedang ditoto gampangane nek purun ya gagal jadi sekarang ini masih dalam proses
Mila nyun pangestune kula dumateng panjenengan sedaya. Lan mugi-mugi karomahipun almarhum al-Maghfurlah niki betul-betul saged. Kula natos diundang beliau dalam suatu acara. Kula ajrih jenengan nggih ngeten iki. Buatan tiang awam kula ini kan termasuk tasma'u bil mu'aidi khairu min antaro. Cuma semerap anu ngoten mawon lah. Tapi mboten ngerti hakikate ya nopo sebenarnya saya ini. Kata tiang tertipu kali kula nih. Natos ditimbali. Kula mboten kula pikir nggih panitia anu ngoten. Kula mboten purun. Akhirnya mantu kula niku sanjang bahwa sing nyuwun niku Mbah Maimun. Akhirnya kula sowan teng beliau. Wah, kok Mbah Maimun sing dawuhi. Nah, iki nek gak nurut ya jabu mente. Ya akhirnya apa adanya lah. Mboten. Oleh karena itu para hadirin hadirat talibin wa talibat muhibbin yang luar biasa menika monggo napa ingkang dipun lampahi amalan-amalan menapa ingkang dipun praktekaken lampahi dening almarhum al-Maghfurlah kita tiru niki manfaat guna daripada ikrarul haul. Gusti Allah mawon menceritakan tentang perjuangan dakwah para anbiya dan rasul. Perjuangan para anbiya dan rasul. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul. Masing-masing para nabi dan rasul aku ceritakan. Mungkin kalau terjemahnya aku haulkan kepadamu. Tak critakno mangkobah dakwah beliau, risalah beliau. Lah para ulamanya juga perlu diceritakan mangkobahnya, manakibnya. Tujuannya apa? Kalau anbiya dan rasul oleh Allah diceritakan perjuangannya, tantangannya, semua yang dialami, linutsabbita bi fuadak, untuk mengokohkan hati. Terus tetap mantep di dalam berjuang, bahkan makin semangat. Lah mangkobah Syekhuna kita niki almarhum al-Maghfurlah Haji Maimun Zubair perlu ditular-tularaken, dijelaskan, karena sosok beliau adalah sosok yang luar biasa, all round di dalam berdakwah. Tidak kaku, bisa masuk kemanapun, dan itulah salah satu sifat yang dimiliki oleh para anbiya, antara lain apa di samping tablighnya, akrod basyariahnya para nabi niku kan mengalami sesuatu yang sifat yang dimiliki oleh manusia yang tidak mendatangkan orang lain ini lari atau benci. Misalnya kados gerah, ya gerah biasa, panas, ngeluh, orang lain tidak akan lari. Tapi kados umpamane cerita yang sering kita dengarkan, kados Nabi Ayub diceritakan gerah, kenging penyakit eksim yang gede, sehingga akhirnya nek cerita teng kitab niku akhir kari ular set mawon, akhirnya habis dagingnya dimakan oleh set, tak ngaten nggih, dan diusir dari tempat kediaman beliau, dicampakkan karena umatnya sudah benci, jijik, tidak mau mendekat. Kan ngaten ceritane, sampai ceritane saking nemene habis dagingnya, tinggal
set raja, dua set, yang satu nyokot jantungnya, yang satu nyokot lesane. Lalu baru matur Robbi inni masyaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Niku ceritane ngaten. Cuma menurut akal kita, kira-kira tablighnya para anbiya, dan kalau diceritakan seperti itu, umat lari mendengar nama mawon, nggih. Mendengar namanya mawon pun ucapan komentari amit-amit jabang bayi ini. Mendengar namanya mawon pun, lah bagaimana bisa dakwah niku kedah ketemu, kedah di tengah-tengah masyarakat, kedah bisa diterima oleh siapapun, kedah ada orang yang mau mendengarkan. Ini yang sulit. Beliau almarhum al-maghfurlah bisa di mana-mana, ketemu dengan siapa, dekat dengan audien. Lembatan, kados panjang sak mangke. Apa yang disampaikan oleh para masyayikh termasuk Syekh, karena dekat, ada interaksi antara kula kali panjenengan kali beliau-beliau itu tadi. Lani adoh, gak paham dan lain sebagainya, itu saja sudah berbeda. Jadi harus ada interaksi. Bahkan digambarkan nalika malaikat Jibril menyampaikan wahyu dumateng kanjeng Nabi Muhammad SAW tentang Islam, iman dan ihsan, dengkule niku didempetaken dumateng dengkule kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Jadi kudu bisa ketemu dengan yang lain, kudu ada di tengah masyarakat. Bahkan bila perlu hadir dimanapun masyarakat, sekecil apapun masyarakat, para ulama bisa hadir, dan itu dimiliki oleh beliau. Bila malam ini kula sedang dites oleh almarhum al-maghfurlah, beliau di alam barzah tapi semerap. Nggih, muga-muga mawon kesalahan-kesalahan ucap kula apa malih niki wau nggih madaran terus lesan niki kaku ngeten, ngomong niki ya kecekot ceket-ceket. Nah, niki disaksikan oleh beliau, muga-muga lalu di hari-hari yang akan datang mungkin kalau sakit secara langsung diajari, dituturi dan lain sebagainya. Bisa ini apa? Kalau sering ketemu hal-hal yang semacam ini, dituturi, tapi dalam rangka dituturi, dikandani, dibenekno kesalahan-kesalahan. Intine dalu niki kula mboten mau gitu, tapi maido, dan cuma menyampaikan apa yang mungkin perlu dinilai, dibiji, terutama oleh putra-putranipun beliau yang sebetulnya cukup, tanpa kula sebenarnya sudah lebih cukup. Lah kok kula dikengken, disuwun untuk menyampaikan ini kan, itu warna watak karakter kita niki ya mali makin tampak. Watak kita niki kan wong gawokan lan kagetan. Nek ana wong teko adoh gawo. Padahal nduk kene jero kene niki gudang-gudangnya ilmu wonten Kyai Bahauddin bang yang terkenal. Nggih, ndak perlu kula sing Surabaya napa malih disebut Rais Ambarang ngoten niku. Ndak perlu. Ya karena kita niki orang kagetan dan gawokan. Mungkin untuk melegitimasi gawo lan kagetan niku wau disebutkan ini Rais Am. Lha sebetulnya ini kita. Kita kan ngoten nggih. Kita ini memang seperti itu. Maka kanjeng Nabi dawuh la takunu imma'ah. Qalu wa man imma'a ya Rasul? Qala alladzina yaquluna in ahsanan nas ahsanna wa in asa'an nas asa'na. Walakin wattinu awsakum in ahsanan nas antusinu wa in asa'an nas allatusi'u. Al hadis au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian menjadi kelompok-kelompok imma'ah. Sahabat matur ke ada bahasa baru,
ada kalimat anyar, qalu waman imma'a wama imma ya Rasul, nopo imma'ani ya Rasul. Rasul jawab tentang definisinya, alladzina yaquluna in ahsanan nas ahsanna, orang yang selalu mengatakan kalau orang lain bisa melakukan kebaikan, saya tidak ketinggalan, ikut-ikut melakukan kebaikan. Niki api. Di situ ada nilai fastabiqul khairat. Tapi sebaliknya, wa in asa'an nas, apabila orang melakukan kejahatan, asakna, aku pun ikutan melakukan jalan. Niki yang dimaksud dengan kagetan dan gawoan nih, wah gerudak-geruduk, gak ngerti Jawa nih. Maka menekankan walakin waktinu amsakum, tunjukkan idealisme, tunjukkan kepribadian, jangan ikut-ikutan, jangan norok buntek, bahasa Inggrisnya, norok buntek. Kalau biasanya ngeten ini disebut latah, jangan kalian menjadi bangsa yang latah. Bagaimana? In aksanan nas antusin, kalau orang melakukan kebaikan, ikutlah, jangan ketinggalan, fastabiqul khairat. Tapi wa in asa'an nas alla tusiu, kalau orang mengerjakan, jangan ikut-ikutan melakukan. Ternyata imma'ah itu tarkib masji daripada in dan ma'ahu. In ma'ahu, akhirnya ditarkib masji menjadi imma'ah, menjadi satu kalimat imma'ah. Jangan kalian menjadi kelompok-kelompok imma'ah. Para bapak, para hadirin, muga-muga niku ngoceh kula niki wonten guna manfaatnya lan ketara kekurangane, lan ketemon kebuduane, sehingga kula di momen-momen yang lain mboten disuwun ngeten, jane mboten dadi bangsa sing grutak-grutuk ngeten. Mekaten tentu banyak kata napa hujah-hujah ingkang kirang pas, bahkan klentu nyun agun pangapunten. Mekaten nyun Kyai Abdul Ghafur nyun ngapunten namung niku saged kula aturaken Kyai Bah. Mekaten